Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah merupakan hari pertama di semester 2. Maka dari itu Bapak harapkan sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, terlebih dahulu kita akan membuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Karena Bapak yakin dan percaya pasti kalian memiliki keinginan, kemauan atau harapan, maka mimpi seperti apa sih kelas yang kalian inginkan pada saat proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oleh sebab itu kita akan membuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi hari ini Bapak akan membagikan kertas dengan harapan kalian menuliskan apa sih yang menjadi harapan atau impian kalian di dalam kelas ini. Jadi ini akan menjadi pedoman atau acuan kita dalam proses pembelajaran. Silakan Anda tuliskan di kertas ini kelas impian apa sih yang Anda inginkan pada saat belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silakan ditulis keinginannya. Jadi sebentar kalian menulis setelah ada instruksi dari Bapak. Untuk sekarang silakan tuliskan apa sih yang menjadi harapan dan keinginan Anda pada kelas kita. Silakan tuliskan kelas impian yang Anda dapatkan di kertas yang telah Bapak berikan. Silakan. Kemudian setelah selesai nanti kertas itu silakan ditempel di papan tulis. Jadi kalau sudah selesai ditulis, saya akan mulai dari ujung sana. Silakan Anda tempelkan di papan tulis. Kemudian ditulis sampai di sini, nanti kita klasifikasikan yang mana sih yang harus kita silakan mulai dari ujung sana. Saya minta satu orang untuk tampil di depan untuk mengelompokkan dari harapan dan impian Anda tentang kelas kita selama 1 bulan ke depan. Saya minta Adi silakan ke depan. Kira-kira yang mana sih yang akan kita sepakati menjadi kesepakatan kelas kita yang Kelas. Jadi yang pertama adalah kita harus hadir tepat waktu dulu. Hadir tepat waktu. Gimana Pak? Di bawahnya. Hadir tepat waktu. Kemudian yang berikut saya minta, jadi kebersihan yang kedua, kita menjaga kebersihan sebelum kita masuk dan setelah kita mengikuti proses pembelajaran. Kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Kemudian perempuannya siapa yang bisa? Satu orang saya minta. Pada kertas yang sudah Bapak bagikan tadi, kita telah memilih dan sepakat untuk memilih 7 item tentang keyakinan kelas mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang insya Allah akan kita terapkan 1 semester ke depan. Pertama, hadir tepat waktu. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah belajar. 4, tidak diperkenankan makan dan minum pada saat pembelajaran. 5, tidak menggunakan HP saat pembelajaran kecuali dengan izin dari guru mata pelajaran. 6,
meminta izin terlebih dahulu sebelum keluar kelas. Kemudian yang terakhir tidak memberikan tugas yang berlebihan kepada peserta didik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sepakati hari ini dapat kita jalankan. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah ini? Ada? Kalau tidak ada, marilah kita bersama-sama bersepakat dan berusaha untuk mewujudkan apa yang telah kita jadikan keyakinan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Alvin, kira-kira tahu enggak kenapa Bapak panggil Anda ke sini? Mohon maaf Pak sebelumnya. Mungkin Pak karena saya tadi menggunakan baju olahraga pada jam pelajaran PPKN. Nah, jadi itu tadi. Jadi Alvin menggunakan pakaian olahraga pada saat proses pembelajaran PPKN. Tapi tidak usah terlalu dikhawatirkan, tidak usah terlalu risau karena saya yakin semua orang pasti melakukan yang namanya kesalahan. Dan pasti ada penyebabnya. Sekarang Bapak mau tanya kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab sehingga Alvin melakukan hal itu tadi di kelas. Mohon maaf sebelumnya Pak. Saya lupa membawa baju putih saya tadi Pak. Sebenarnya sudah saya persiapkan tadi Pak, tapi saya lupa. Jadi bajunya sudah disiapkan tadi, tapi dilupa. Jadi karena faktor kelalaian. Kemudian Bapak tanya kira-kira Alvin melakukan pelanggaran atau keyakinan kelas yang mana Alvin melanggar? Saya menggunakan baju olahraga bukan pada jam semestinya, bukan pada jam olahraga Pak. Oh iya, jadi pelanggaran yang Alvin lakukan itu adalah menggunakan pakaian olahraga pada saat bukan jam olahraga. Sementara kita kan sudah sepakati bahwa pada saat belajar PKN semua harus
menggunakan pakaian standar di sekolah kita, bukan baju olahraga. Sekarang Bapak tanya, kira-kira apa sih solusi yang dapat Alvin lakukan supaya hal ini tidak terjadi lagi pada proses pembelajaran di pertemuan berikutnya? Sepertinya saya tidak boleh lalai Pak. Seharusnya saya lebih mempersiapkan baju putih saya terlebih dahulu. Saya seharusnya menaruh baju putih saya di tas sebelum pergi sekolah Pak. Iya, nah jadi itu tadi solusinya. Sebaiknya Alvin mempersiapkan bajunya pada malam hari dimasukkan memang di dalam tas supaya tidak terjadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala PTS Negeri 1 Sopeng yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kegiatan sosialisasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari program calon guru penggerak angkatan 7 yang saya ikuti. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi ada 4 poin yang coba saya kemukakan di sini, yaitu pertama budaya positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan bagaimana cara untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan waktu rapat kerja. Jadi ketika itu ada yang bertanya bagaimana sih caranya memberikan hukuman yang tidak memberikan bentuk fisik ataupun verbal kepada anak. Jadi pertama kita akan melihat tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Sehingga untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk menciptakannya di sekolah kita harus menciptakan situasi yang menyenangkan dan aman bagi murid atau siswa kita, sehingga mereka pada saat ingin berpendapat itu tidak merasa tertekan. Artinya mereka memiliki kebebasan untuk mengungkapkan apa sih yang mereka inginkan. Kemudian budaya positif yang ada di sekolah kita ini sudah terlalu banyak, tinggal kita tingkatkan. Misalkan kegiatan-kegiatan di pagi hari yang dilakukan Bapak Ustadz Tahir yang merupakan salah satu guru pendidikan agama di sekolah kita, yaitu menerapkan budaya positif, melakukan penjemputan kepada siswa yang datang di sekolah kita. Kemudian budaya positif yang berikutnya, senantiasa kita melakukan kegiatan upacara setiap hari Senin. Itu adalah salah satu budaya yang perlu kita jaga dan kita tingkatkan. Kemudian berikut adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas disusun bersama oleh guru dan siswa pada saat awal pelajaran. Jadi harus ada keyakinan sebelum kita memulai yang namanya pelajaran. Keyakinan itu disusun berdasarkan apa sih nilai-nilai positif atau aset yang dimiliki oleh setiap anak di lingkungan kelas itu. Jadi ketika kesepakatan atau keyakinan itu sudah ada dan dianggap ada keyakinan ingin ditambah, itu bisa kita lakukan. Hal ini sudah saya lakukan. Kebetulan saya terapkan di kelas 11 MIA 3. Dan keyakinan kelasnya itu ada di gedung B4. Jadi di sana ada beberapa keyakinan kelas yang kita sepakati pada saat masuk di semester 2. Kemudian yang ketiga, 5 posisi kontrol guru. Di sini kita bisa menilai diri kita. Kita berada di posisi yang mana? Pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Kita mungkin sering menghukum anak. Jadi memberikan hukuman itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga bisa dalam bentuk verbal atau dengan bentuk kata-kata. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan suatu sistem atau alat untuk menertibkan siswa. Biasanya guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata,
patuhi aturan saya atau awas kamu. Jadi mungkin ketika anak-anak datang terlambat, kita langsung memvonis mereka, kamu itu salah terus, terlambat. Apa sih yang kamu kerjakan di rumah? Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Kemudian intinya orang yang berada di posisi penghukum ini selalu pasti dan selalu yang terakhir selesai. Artinya semua kegiatan itu tidak bisa berjalan tanpa dia. Sama dengan proses pembelajaran. Artinya guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Dia tidak mempedulikan bagaimana kondisi sosial dan psikis anak. Kemudian berikut, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi posisi ini guru itu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, lembut, tapi menusuk hati siswa atau murid. Contoh, Bapak sangat kecewa dengan kamu, nah kenapa kamu selalu terlambat? Misalkan, berapa kali Bapak harus beritahu kamu bahwa kerjakanlah tugas kamu. Itu memang tidak kasar, tapi menyentuh kepada diri anak. Tadi dikatakan yang pertama, menyakiti secara verbal, psikisnya yang rusak. Dia selalu merasa bersalah. Kemudian belum lagi ketika kita sampaikan kepada siswa, coba bayangkan bagaimana jika seandainya orang tua Anda tahu apa yang Anda lakukan di sekolah. Itu akan selalu membuat diri murid selalu merasa bersalah dan bahkan tidak berharga. Kemudian guru sebagai teman. Terus terang sebelum mengikuti ke program calon guru penggerak, inilah yang saya lakukan. Dan sampai sekarang saya selalu mengambil posisi sebagai teman bagi siswa. Caranya adalah kita harus melakukan hubungan baik dengan siswa, sehingga siswa itu merasa dekat dengan kita, sehingga dalam mengontrol mereka itu kita memiliki kemudahan. Hanya saja ada juga dampak negatifnya, karena terkadang siswa itu akan merasa tergantung kepada kita ketika mereka mengalami kesulitan, dan ketika ingin mendapatkan solusi selalu ke kita untuk mendapatkan solusi. Orang yang memiliki posisi sebagai teman biasanya selalu mengatakan kepada siswa atau murid, ayo bantulah Bapak, bantulah Ibu. Itu yang selalu kita sampaikan. Ayo ingat, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Sehingga murid akan tergantung sama kita, sehingga mereka cenderung tidak mampu untuk mencari solusi dari diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi orang yang memiliki atau guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pemantau biasanya mengeluarkan pertanyaan seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan dan sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi sebagai pemantau itu dia selalu berbasis data. Harus sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada di sekolah, tanpa mau mengetahui apa sih yang menjadi alasan sehingga seorang siswa itu melakukan pelanggaran. Kemudian yang terakhir, semua guru di Indonesia dengan program calon guru penggerak diharapkan mampu untuk mencapai posisi ini, guru sebagai manajer, yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Karena semua orang melakukan kesalahan pasti memiliki yang namanya alasan. Kemudian sebagai manajer, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi. Jadi bukan kapasitas kita untuk memberikan hukuman kepada anak, tetapi bagaimana anak itu sendiri yang mampu melakukan atau mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi semua solusi ada pada diri anak. Kita hanya mampu untuk memberikan bimbingan dan arahan agar mereka mampu mendapatkan solusi yang terbaik bagi mereka. Kemudian, guru sebagai manajer itu didasari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol. Seorang guru diharapkan semuanya mendapatkan nilai sebagai posisi manajer, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman bagi murid. Kemudian yang terakhir adalah
segitiga restitusi. Bagaimana kita membuat suatu keputusan bentuk hukuman yang tidak memberatkan kepada murid, karena sanksi itu atau hukuman itu ditentukan sendiri oleh muridnya. Pertama, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah merupakan pendapat dari Jane Gosen, terdapat dalam LMS Guru Penggerak Murid 14 tentang budaya positif tahun 2021. Inilah gambar daripada segitiga restitusi. Jadi ada 3 tindakan di sini untuk mewujudkan yang namanya penerapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk mengembalikan identitas seorang anak, seorang siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma Anda saja yang pernah melakukan hal seperti ini, sehingga anak-anak akan merasakan kembali bagaimana sih jati diri yang mereka pada diri mereka. Kemudian kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan, setiap pelanggaran pasti ada alasannya. Ketika kita tanya anak kenapa melakukan itu, pasti ada alasannya. Itulah yang namanya memvalidasi tindakan yang salah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi misalkan anak-anak terlambat masuk di kelas kita bisa menanyakan apa sih alasannya sehingga mereka terlambat masuk di kelas kita. Kemudian pertanyaan kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Jadi terkadang anak melakukan satu tindakan itu untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, tadi saya mengajar di kelas 12 MIA 5. Ada 2 orang anak yang terlambat. Saya tanya kenapa terlambat, alasannya dari kantin. Jadi saya tanya, kira-kira bagaimana cara Anda supaya tidak terlambat lagi masuk minggu depan? Salah satu yang mereka tawarkan adalah, insya Allah minggu depan saya akan mencoba membawa bekal dari rumah, sehingga saya tidak membutuhkan waktu lagi untuk ke kantin pada saat proses jam belajar. Kemudian penerapan segitiga restitusi adalah pada bagian dasar segitiga dapat menstabilkan identitas. Kemudian kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus mengembalikan identitas mereka dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Apa yang Anda lakukan bisa dilakukan oleh orang lain, yang namanya membuat kesalahan. Sehingga saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan hidup mereka. Kemudian kedua, memvalidasi tindakan. Langkah kedua adalah konsep langkah kedua, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Seperti tadi yang sudah saya contohkan, kita menanyakan apa sih yang membuat anak berbuat salah. Kemudian yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dapat dipahami. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang namanya keyakinan, pasti orang memiliki keyakinan. Kita bisa tanya, kira-kira nanti nak kalau sudah besar mau jadi seperti apa? Atau impian Anda seperti apa? Setelah kita tahu impian dan harapannya, kita bisa mengembalikan kembali untuk mencapai impian itu. Dikaitkan dengan apa yang Anda lakukan sebagai salah satu bentuk pelanggaran, kira-kira apa sih solusi yang Anda berikan? Jadi intinya dalam segitiga restitusi itu bukan kita guru yang memberikan solusi, tetapi anak atau siswa sendiri itu yang melakukan solusi untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah atau pelanggaran yang telah mereka buat. Jadi untuk hari ini tentang budaya positif mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Tidak ada sesi tanya jawab. Mungkin ada tadi Pak Lukman menanyakan adakah sesi tanya jawab. Jadi ini adalah sifatnya sosialisasi, hanya menyampaikan tentang bagaimana budaya positif, kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan bagaimana untuk menerapkan segitiga restitusi dalam kelas kita guna meningkatkan kualitas pendidikan kita di SMA Negeri 1 pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.